Dan ini yang jadi PR pemerintah untuk bagaimana menyediakan fasilitas yang bagus dan inklusif untuk mereka para penyandang disabilitas intelektual itu. Memadai ya untuk pemerintah. Ya. Nah, terus tadi katanya kan mereka beranjak dewasa itu biasanya mereka mengalami diskriminasi oleh orang-orang sekitarnya ya, contohnya kalau mau cari kerja gitu. Hai guys, selamat datang di podcast WIB Waktu Indonesia Berbincang. Jadi, aku Ilsa dan teman aku Retno. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang apa sih disabilitas intelektual itu. Nah, di sini kita sudah ditemani oleh narasumber yang lebih memahami tentang konteks disabilitas intelektual. Di sini ada Nesya, ada Aurel, dan ada Wahid. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang disabilitas intelektual itu apa sih? Kalau sepengetahuan aku ya, disabilitas intelektual itu biasanya anak-anak yang memiliki kesulitan untuk berpikir, kesulitan untuk belajar, memahami sesuatu, dan kadang itu anaknya agak lemot. Benar sih, salah satu gejala dari orang yang memiliki keterbelakangan mental atau disabilitas intelektual ya sebutannya, mereka susah untuk memahami sesuatu, bahkan untuk sesuatu yang sangat sederhana. Contohnya ketika mereka akan makan, cara berpakaian, atau lebih kompleksnya ketika mereka melakukan kegiatan sosialisasi. Dan biasanya ketika mereka di sekolah itu mereka merasa kesulitan untuk memahami pelajaran dan lebih lambat untuk memahami dari yang lain. Untuk gejala-gejala dari disabilitas intelektual ini sudah bisa kita lihat ya, kalau dari mata dan contoh-contoh gejalanya yaitu seperti itu tadi sudah bisa dilihat ketika mereka sebelum berumur 18 tahun. Nah ya, penyebabnya itu bisa dari faktor luar genetik dan dalam genetik. Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Wahid mengenai faktor genetik dari luar maupun dalam. Itu seperti apa sih? Nah, kalau faktor genetik itu seperti kayak wajahnya itu mirip atau biasa disebut dengan Down syndrome. Sedangkan penyebab dari luar itu seperti kekurangan oksigen dari saat lahir dan malnutrisi berat saat kecil. Jadi kita berikutnya akan membahas mengenai tantangan yang dialami oleh orang yang berkebutuhan khusus atau disabilitas intelektual itu. Untuk tantangan disabilitas intelektual itu sangat kompleks ya, bisa dari individu, keluarga, atau bahkan ketika mereka bersosialisasi di masyarakat. Untuk individu mungkin dari Wahid bisa lebih tahu ya. Tantangan individu itu biasanya seperti insecure, tidak percaya diri, dan kurang memahami sesuatu. Sedangkan kalau tantangan dari keluarga itu biasanya itu kayak kalau di keluarga mereka orang tuanya itu cemas, sehingga pas saat di luar mereka bisa mandiri, sedangkan di rumah mereka selalu diajarkan kepada disabilitas itu kayak diajari makan dan diajari untuk berpakaian. Iya, salah satu hambatan untuk mereka berkembang itu ada di lingkungan keluarga ya. Contohnya ketika mereka di sekolah inklusif, di sekolah yang mengajarkan mereka para disabilitas intelektual ini sudah diajarkan cara berpakaian atau cara makan yang benar dengan mandiri. Namun ketika di rumah itu malah dimanja sama orang tuanya, dan itu yang salah satu menjadi penghambat untuk disabilitas intelektual ini berkembang. Kemudian ada salah satu tantangan sosial ya. Ketika mereka sudah dewasa nanti pasti tidak bisa untuk bergantung terus pada orang tua, dan di sini mereka butuh untuk kerja. Namun dari yang aku tahu ya, banyak orang-orang disabilitas intelektual ini susah untuk mencari pekerjaan. Mereka merasa terdiskriminasi ya, karena kebanyakan pekerjaan kan membutuhkan orang-orang yang seperti kita ketahui normal ya, terus ya. habis itu cekatan gitu. Terus menurut aku fasilitas publik itu untuk mereka juga agak kurang sih, dan ini fasilitas pendidikan juga. Iya. Dan ini yang jadi PR pemerintah untuk bagaimana menyediakan fasilitas yang bagus dan inklusif untuk mereka para penyandang disabilitas intelektual itu. Lebih memadai ya untuk pemerintah. Ya. Nah, terus tadi katanya kan kalau mereka beranjak dewasa itu biasanya mereka mengalami diskriminasi oleh orang-orang sekitarnya ya, contohnya kalau mau cari kerja gitu. Tapi kalau untuk anak yang memiliki keterbatasan ini
dengan usia yang masih remaja. Biasanya kan kalau sama anak-anak yang ya pada umumnya usia remaja, anak-anak nakal gitu kan, biasa kan membuli anak dengan kondisi ini kan. Itu menurut kalian gimana? Nah, itu tuh kita itu harus sadar untuk menumbuhkan rasa empati pada diri kita sendiri, sehingga kita itu bisa merasakan apa yang dirasakan dan mengedukasi kepada masyarakat untuk tentang disabilitas intelektual itu dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Ya, jadi benar yang dikatakan Aurel tadi, aku sedikit nambahin ya. Disabilitas intelektual ini kan memang susah untuk memahami sesuatu ya. Jadi dari diri kita yang lebih paham, mengerti, kita harus bisa mengalah dan memberikan empati kepada mereka. Edukasi itu juga penting karena yang kita tahu gak ada yang mau untuk dapat kondisi seperti ini. Iya. Terus kalau mungkin kalian ada pesan-pesan buat teman-teman yang melihat video ini, mungkin kalau mereka ketemu anak-anak dengan Down syndrome atau disabilitas intelektual yang lainnya, mereka itu sebaiknya harus seperti apa sih agar anak-anak Down syndrome ini juga merasa dirangkul oleh masyarakat? Ya, hal sederhana yang bisa kita lakukan ya, apalagi di usia remaja kayak kita ini rawan terjadi pembulian, bahkan untuk hal-hal yang berbeda sedikit gitu misalnya. Kita tidak boleh membuli sesama, bahkan untuk mereka yang terkena penyandang itu disabilitas intelektual. Terus kita harus lebih bisa memahami, jadi tidak membuli dan lebih memahami mereka. Kemudian mungkin kita bisa mengajarkan sedikit lah pada mereka sebisa kemampuan kita untuk mereka. Ya, jadi intinya buat yang lebih mungkin bisa memahami situasi ini itu kan kita yang lebih bisa berpikir lebih baik gitu. Jadi kita yang mengayomi mereka. Nah, jadi kita sudah sampai di ujung pembicaraan kali ini. Jadi kita mau menutup podcast ini. Nah, jadi sekarang kan kita sudah paham tentang apa sih disabilitas intelektual itu, terus apa hambatan-hambatan yang mereka dapatkan dengan kondisi mereka yang seperti ini. Jadi kita juga tahu kita harus memperlakukan mereka seperti apa. Nah, jadi sekian pembicaraan dari kami. Jika kalian ada yang mau menambahkan, silakan. Ya, ada salah satu yel-yel untuk kita. Jadi nanti kata-katanya jangan menghakimi, jangan meremehkan, perlakukan mereka dengan hormat. Ya. Oke. Jadi 1, kita mulai ya. Ya, kita mulai ya dari 1, 2, 3. Jangan menghakimi, jangan meremehkan, perlakukan mereka dengan hormat. Saya juga berpesan kepada kalian semuanya untuk kita akan menghancurkan stigma dan bangun dunia yang lebih inklusif, di mana setiap orang tanpa terkecuali bisa merasakan dan diterima dimanapun mereka berada. Saya Retno Sri Puji Pangestu dan rekan saya Ayo Safinika Pisa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jadi nggak usah